Selain berkat sujud, Rasulullah SAW juga menjamin orang tua yang mampu mendidik dan menjaga anak perempuannya bisa hidup bersama beliau di surga. Beliau bersabda, "Barang siapa yang mengayomi dua anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku." Sahabat Anas bin Malik berkata, Nabi menggabungkan jari-jari jemari beliau. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan mengayomi anak perempuan adalah menunaikan hak-hak mereka seperti makan, pakaian, pendidikan, dan lain-lain. Terdapat ganjaran yang besar bagi orang tua yang mengayomi anak perempuan mereka berupa nikmat surga, terhalangi dari siksa api neraka, dan kedekatan bersama Nabi SAW di akhirat. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "Ada seorang wanita yang datang menemuiku dengan membawa dua anak perempuannya. Dia meminta-minta kepadaku, namun aku tidak mempunyai apapun kecuali satu buah kurma. Lalu aku berikan sebuah kurma tersebut untuknya. Wanita itu menerima kurma tersebut dan membaginya menjadi dua untuk diberikan kepada kedua anaknya. Sementara dia sendiri tidak ikut memakannya. Kemudian wanita itu bangkit dan keluar bersama anaknya, dan setelah itu Nabi SAW datang dan aku ceritakan peristiwa tadi kepada beliau. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dari siksa api neraka." Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, hadis ini menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan, memberi nafkah kepada mereka, serta bersabar dalam mengurus seluruh urusan mereka. Anak perempuan merupakan ujian bagi orang tua. Sebagian orang tidak suka dengan kehadiran anak perempuan dan sangat bergembira ketika memiliki anak laki-laki. Oleh karena itu, kehadiran anak-anak perempuan dianggap sebagai ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Insya Allah khazanah hari ini akan menambah wawasan Islami Anda. Dan di pagi ini kami akan menyajikan informasi tentang orang-orang yang di akhirat nanti akan hidup abadi bersama Rasulullah SAW di surga. Masuk surga tak hanya impian dan cita-cita kaum muslimin. Meyakini keberadaan surga menjadi bagian dari iman. Surga dan neraka adalah makhluk ciptaan Allah seperti halnya gunung, laut, dan seluruh isi bumi. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menyimpulkan dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, surga dan neraka adalah dua makhluk yang kekal, tak akan punah dan binasa. Sesungguhnya Allah telah menciptakan keduanya sebelum penciptaan makhluk lain. Mampu masuk surga berarti menikmati segala bentuk kebahagiaan, sedang tak ada hal lain di neraka selain siksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai surga, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Tetapi ada beberapa insan mulia yang tidak hanya diperbolehkan menikmati kenikmatan surga, akan tetapi dijamin akan tinggal bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pemirsa, siapakah orang-orang yang super beruntung ini sehingga bisa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga? Dekat dengan Nabi Muhammad menjadi kenikmatan yang agung. Karenanya para sahabat beliau adalah manusia-manusia terbaik dari umat ini. Menemani sang utusan dengan iman, mengangkat kedudukan mereka di atas manusia-manusia mulia sesudahnya. Ini kebersamaan dengan beliau di dunia. Lalu bagaimana dengan membersamai beliau di akhirat? Bisa hidup bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat jauh lebih utama lagi. Orang yang menemani beliau di surga berada pada tingkatan tertingginya, sehingga beberapa sahabat sangat berkeinginan bersama atau menemani beliau di sana. Seseorang menemani Rasulullah SAW di surga
tidak mengharuskan makna bahwa ia mendapatkan kedudukan di surga yang sama persis dengan kedudukan yang dipersiapkan untuk Rasulullah SAW. Karena beliau mendapatkan kedudukan di surga yang khusus, yang kedudukan tersebut tidak untuk yang selainnya. Yang dimaksud dengan menemani Rasulullah SAW di surga adalah bersama dengan beliau, dekat dengannya, melihatnya atau bertemu dengannya, dan tidak berpisah dengannya. Seorang ulama kontemporer menguraikan maksud kebersamaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, berarti bahwa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga itu sendiri bertingkat-tingkat. Ada yang mendapatkan kenikmatan berupa menemani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna dan dekat dengan beliau di surga. Ada pula di antara mereka yang mendapatkan kenikmatan berupa berjumpa atau melihat beliau. Semua itu sesuai dengan amal-amal solehnya. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menyiapkan air wudhu dan keperluan beliau. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, 'Mintalah sesuatu.' Maka saya pun menjawab, 'Aku meminta kepadamu agar memberi petunjuk kepadaku tentang sebab-sebab agar aku bisa menemanimu di surga.' Beliau menjawab, 'Ada lagi selain itu?' 'Itu saja cukup ya Rasulullah,' jawabku. Maka Rasulullah bersabda, 'Jika demikian bantulah aku atas dirimu untuk mewujudkan permintaanmu dengan memperbanyak sujud dalam sholat.'" Hadits riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini mengandung motivasi untuk memperbanyak sujud, dan yang dimaksud sujud adalah sujud dalam sholat. Maksud hadis ini, amal soleh dan pahala itu berbanding lurus. Semakin banyak atau tinggi kualitas amalan, maka semakin besar pahalanya, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, semakin kita menjaga amalan seperti sholat wajib dan memperbanyak sholat sunnah, maka semakin besar kesempatan untuk menemani Rasulullah SAW di surga. Namun, pengaruh sujud dalam meraih pahala menemani Rasulullah SAW di surga tergantung kuantitas dan kualitasnya, berdasarkan hadis Nabi dalam riwayat Muslim. Maka sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan satu sujud saja, melainkan Allah akan mengangkat dengan sebabnya satu derajat dan menggugurkan darimu satu kesalahan dengan sebabnya pula. Adapun yang menunjukkan kualitas adalah seperti yang diungkap ulama. Jika salah satu sujud lebih utama kualitasnya dari yang lainnya, maka derajat yang terangkat dengan sebabnya lebih tinggi, dan dosa yang digugurkan dengan sebabnya lebih besar pula. Sebagaimana halnya sujud yang lebih besar kekhusyukannya dan kehadiran hatinya, nilainya lebih utama dari selainnya. Maka demikian pula dengan sujud seseorang yang panjang, yang nampak ketaatannya kepada Rabb-nya lebih utama daripada sujud yang pendek. Kesimpulannya, ditinjau dari sisi kualitas sujud, semakin panjang dan khusyuk sebuah sujud menyebabkan semakin tinggi tingkatan menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Beberapa amalan lain juga bisa menghantarkan seseorang untuk bisa bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Apa saja? Termasuk derajat tinggi di surga. Bagaimana kita bisa membayangkan kenikmatannya jika kenikmatan di surga paling rendah saja sudah jauh dari bayangan manusia? Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya penghuni surga yang paling rendah adalah orang yang memiliki 7 tingkatan dan 300 pelayan yang mendatanginya setiap pagi dan sore dengan membawa 300 piring yang terbuat dari emas dengan berisi makanan. Bagian awal dan akhirnya sama lezatnya. Mereka membawa pula 300 bejana yang memiliki warna yang berbeda-beda. Bagian awal dan akhirnya sama lezatnya." Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, tinggal bersama orang-orang terkasih kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.